Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ayyadahu bi syumusil ma'arif wal anwari wal yaqin fatadakdakat wa mahallat bidzalika dujaa atyanul kafarti wat talihin. والذي أصلنا الاجتماع لنحو قراءة مناقب العلماء وذكر حكاياتهم وكراماتهم وجهودهم وجهادهم الذي لا تخلو من وعظ مؤثر لقلوب المؤمنين ولا شك أن ذلك مطلوب شرعا لقول صاحب الطائفة الشيخ أبي القاسم الجنيدي إن ذلك مما يؤيد قلوب المريدين بشهادة قوله تعالى وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَبَلَغَنَا أَنَّ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَتَنَزَّلُ الرَّحْمَاتُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم إني أسألك بنور وجهك العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعل يا ربي روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم أما بعد حضرات الكرماء الأعزاء والعلماء والمشايخ الباجل والأماثل أصحاب الفضيلة أصحاب الكرامة سعادة صاحب المعهد الأخيار حضرة المكرم Kiai Firdaus Hasan dengan seluruh keluarga besar pesantren Al-Akhyar yang cukup berumur, cukup tua, penuh berkah, penuh tua, yang malam ini kita semua mengharapkan tetesan-tetesan berkah tersebut baik syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juhud serta jihadnya muassis Pondok Al-Akhyar sejak dari Asy-Syaikh Al-Marhum Al-Mafurlah Kiai Haji Hasan, Kiai Haji Soleh, Kiai Soleh Pacitan
yang punya hubungan dengan Pacitan, Termas yang legendaris, yang bukan hanya di Haramain tapi sampai di Mesir. Masyaikh atau Syekh Pacitan tentu di sini pun ikut andil norok buntek ataupun ngereng-ngereng, reng-ngereng bahasa Inggris saya pun. Reng-ngereng. Kiai Ismail Kiai Ahmad Hasan, Kiai Abdul Hanan Nawawi, sudah semua kiai yang kaliber tingkat nasional, tingkat regional, tingkat kabupaten, tingkat MWC, tingkat ranting. Khususnya saudara saya akhina fillah Kiai Usman Hasan yang ada di sebelah saya, yang penuh dengan semangat perjuangan menggali sejarah, menggali lelampah sesae semangken langkah-langkah kadineka pun parak-parak elang pun. Napa boleh zaman-zaman semangken neka orang pun pada percaya ada HP. Orang setong bisa andik dua telok HP. Katia odien tentu aki serang HP. Mateodi napa kocaan HP. Bahkan sukses pun tergantung dak HP. Tegamung sebekto-bekto HP-na ketinggalan eroma atau ekama make pun kengeng poluan kilo jarak pun atau sekian abeli perlu ngoneen seh HP ini. Perlu lagi karena yakin Tibitnya bisa jadi molja, bisa jadi raja, orang terkenal, viral, kenal eman kaman, percaya mungkin nanti akan ke HP. Tegamung orang ketinggalan HP, bidai pun sarang ketinggalan raja pun. Menghapis ketinggalan beli boleh. Tapi mung si ketinggalan raja pun bisa mulai tibi jaya pun. Neka tanda pun. Jadi menggali tak langkah ki campur ki. Belum Madura pun ki bisa neka bekto isi dogiri bilang. Baru bisa bahasa Madura. Akhirnya campur beda Madura Bengkalan. Beda Madura Sampang, beda Madura Sumenep, beda Madura Bendawas Besak, beda Madura Kangean, Madura kamane ke boleh, Gresik si Pulau Bawean, mengecak tretan neka gelto-gela neka, keengak pula gelto-gela. Sisa-sisa mengengak bahasa Madura sebilan beda ya neka. Mung asli pun tapi cek pun ki ring 10 bulan neka oneng toronan senapa neka Madura juga. Mungkin ke Hanan neka oneng karena bilan aba bulan neka sering ke Nawawi neka pun Mukhalid nggih.
si oneng neka bula lo oneng titi mung bahasa mungkin neka sepokan bula neka anggap pon bonek sini kasos bonek. Wallahu a'lam napa ujian Allah dak bula semakin mek beda orang bonek pas dadi rois am. Dadi bula lo nyangka, mangkan sak dikemangken bula ngangkep bulan bener rois am, rois awam. Atau mung rois am KW 3. Bener sih kadhe nek. Muga-muga mangken muktamar se dateng tepangki sing saka kelaban rois am sing asli se 24 pak lekor karat nggih se 100% asli mangken. Muga-muga tepangki. Syukur-syukur rois am se bakal datang neka dari desa dari pesantren Al Akhyar. Amin. Desa Tambak Agung, Bengas, Beengas, Labong, Bengkalan, Jebet Timur, telepon senapa nika. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Allah salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Para kiai, para ulama, para sepuh, tantaretan saja. Belum bisa cerita banyak. Kelaban bahasa sipur campur neka. Keratan tak sarang lok neka belum bisa beda lagi. Tak engak sarang lok engak neka apa beda. Cuman semakin situasi kata semakin. Situasi orang lebih percaya ke HP. Lebih percaya ke berita-berita hoak atau hoax. Ngalang-alagi Quran hadis pun. Mek beda orang sih terus ingin menghidup-hidupkan, mensyiarkan kembali keagungan ilmu, kebesaran ilmu, ketinggian ilmu melalui sanad, melalui tinggalan-tinggalan. Segelak pun banyak sebut lagi cerita tentang istilahnya sejarah epon, sejarahnya Pondok Anto. Gini saya kenal sarang ke Soleh Pacitan, kebobo terus ke Ismail, ke Hasan, semakin terus lagi. Tentu ikan tonika nyimpen sesuatu pusaka-pusaka, nyimpen tinggalan-tinggalan tentu tak oneng tanahipun, tak oneng aengipun, tak oneng napa sih beda ikan toneka. Bukti aki Allah yarham almarhum al-mafruh ke Soleh Pacitan jadi ulama besar, ulama raja. Si bukti nika mungkin pondok nika ki lokasi mangken. Nggih. Mung semangken pondok Masya Allah. Terus sarana prasarana pun pada saya. Jalan menuju pondok nika ki lokasi bilan mangken pun. Lah kantos belum giburu oning kela. Sangku ki pada sarang pondokipun Al Mukarram ke Hanan Nawawi bula toman depak kasah. Tapi nyana ini ke engak ke pon engak ke Pacitan nih. Bulu ini keselaman iki. Biasa ke gunung, turun gunung, naik gunung nih kan. Lok leng-leng, lok napa nih? Lok mabuk. Tadong ke Pacitan, ke Termas, nih kan mabuk. Jolon nasi kaki nih bisa mabuk, bisa pusing. Bulu bayang lagi.
Neka semangken bilen katinapa. Nong gunung ternyata beda kiai raja. Pada sareng keantan ya. Desa mak tambah agung nih, tak langkung tambah agung nih. Gelak nih bola etor-potor juga nih. Naik pas turun, turunnya kayak ragu-ragu, anak bulu nyepir ragu-ragu gelak noron nih. Iya, turun nih kayak beda jalan apa punten raga. Ini pas nek beda pondok, daerah dari sekat ini beda jalan mulus, mengbilan, masya Allah. Sarana prasarana lo kati semangke. Nandaki mungkin ke sepuh, almarhum al-Bafurlah, ke soleh pacitan, betul-betul bene namung alim alama, tapi zahir batin, keduan kekuatan, nah, tentu bedek kantor ini beda jejak-jejak peninggalan beliau. Mungkin tanah si toman elenggi beliau, mungkin tanah atau kenangan si toman bekas-bekas soko pun beliau. Depak mungkin banyak gelak jalan, mungkin tepak pas-pas dek. Napa nyaman beturan saya anu nih kan apa? Nah, soko. Napa? Lampat. Lah ini kasera gelak se masuk ke pondok anto. Pas sokai pun tepak ke lampatnya pun Allah yarham ke soleh pacitan. Insya Allah bekal kengeng senapa persennya pun dari ilmu-ilmu dan kekeramatan beliau. Karena para sahabat-sahabat bilen, katia sahabat Ibnu Umar khususnya pun, deban sahabat yang ini kamu ajalin Madinah, kemah, ini selalu nengalin benrep Arab muka-muka tang sokoria tepak ke lampata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ben selalu nyariin ke emas kenengan si toman Rasulullah lengki. Rasulullah asolat. Isyarain napak tilas. Mungkin mengtepangki sholat beda ikasa kedengan si Rasulullah SAW. Mereka para sahabat-sahabat. Bahkan Imam Nawawi radhiyallahu anhu ngarang kita Majmu' Riyadhus Shalihin, Minhajut Talibin, punya karya-karya pun yang hidupnya habis hanya untuk ilmu sampai lo sempat araji. Beliau lo sempat araji, termasuk Imam Suyuti. Nika molang beda Syria semangken, bulib Syam, mung disaipun makamipun beda di Senawa. Semakin Syria nika bulu toman ziarah kakasa. Bekto nika kek nototin makamipun nika kek kena. Kek beda cungkupipun. Tapi napa semakin mong tok tenger napa maisan gitu napa meturipun maisan gitu. Mungkin bila nika beda orang nanam bungkaan napas nika, tapi waktu bulu kosong pun jadi anu napa tanaman raksasa beda anu nika. Jadi mungkin semakin panjang mangkin beda napa medurana anu tanaman si raja nih ya. Nah, nangkel lu nika makamnya nih beda nangkel nih. Mungkin bilang tora tenger kangge bung semangkin maisan, tapi jadi bungka
jadi nangkur suruh aja. Tapi ki buru nika pas gempur sarang orang-orang salafi, orang sering anti ziarah, anti kubur, nek kubur perata. Si meram mena apa nih? Nyaman beda kan? ISIS, meram mena ISIS, nek gempur. Laneka bong Imam Subeki singarang At-Tabaqat sekeduan Jam'ul Jami' putra-putraipun si kenal kitab Jam'ul Jami' kitab sing ajaza fuhulal ulama yang hebat-hebat lemah mengakui mampu memahami esena kitab Jam'ul Jawami'. Nah, Jam'ul Jawami' ini kan termas terkenal. Jadi kitab acuan utama. Termasuk Allah yarham Mbah Hamid Pasuruan bilang kan termas saja. Kayak Ali Kerapia. Mereka memberikan terkenal kitab Jam'ul Jawami' usul fikih ini. Termasuk Metua Bula. Saya Mas Duki. Mereka berdekasa Jam'ul Jawami'. Nika Imam Subki nika mung ke ngelersin ziarah ke Darul Hadis. Kenengan Imam Nawawi nika taklim, tadris, molang. Nika langsung napa? Kenengan nika ihan. Astaipun nika pokon pola beda sisa debuna Imam Nawawi, debu sitoman napa cekak ke Imam Nawawi bisa. Neka. Jadi kadine ulama-ulama bilang neka. Asar. Napa gelek lampat epon para ulama. Neka buru napa? Sare. Tabeng sare. Tentu kanto lampat-lampat neka gi banyak. Ki tujuan namung tabarruk beneking ngiyakini neka andik kekuatan, andik ampun. Ben poleh putra putri panjenengan bisa nero, lelampah sekat ini. Milai pun peringatan Maulid gandengake sareng peringatan haul. Semakin kan haul ke senapa nih kayak gitu. Pokoknya lo bitung, lo kebitung. Panjang pun senapa kali hadir beda acara haul Kiai Soleh nih kan. Senapa kali. Ki buru semakin nih kan. Subhanallah. Punten ya. Kan pun libolian tak ingin. Maulid sareng haul. Kenapa Kanjeng Nabi pemaulid? Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika lahirnya ilmu pengetahuan, lahirnya kemanusiaan, lahirnya kejujuran, lahirnya keadilan, lahirnya rahmat lil alamin, lahirnya semua kebaikan. Nika dimulai dengan kelahiran ini pun Nabi besar Muhammad. Lahiripun saos pun alam nika kenging rahmat saja. Sedangkan umatipun Nabi besar Muhammad SAW, masyayikh, para aulia, termasuk Allah yarham, Kiai Soleh, Pacitan, Kiai Ismail, Kiai Hasan, ben setuju kiai-kiai lain. Nika peringatin haulipun. Karena apa? Karena mung selain Rasulullah sabung jaminan. Mung Rasul jaminan. Lahiripun saos pun membawa rahmat. Mung selainipun tak ada jaminan. Jaminan apa? Mung ampun wafat. Oke. Neka jaminanipun. Pasti neka kati Allah yarham almarhumin almafur lahum neka
dalam keadaan husnul khotimah. Bempole perjalananipun ceritaake, kisahake. Jadi ulama aulia niki haul benih maulid, tapi khususipun Rasulullah SAW para anbiya sing lain nika kelahiranipun nika peringatan kelahiran. Jadi jok percaya sampean mung beda orang khol nika bid'ah. Maulid napa boleh. Ini yang kebid'ah tak ada tuntunan, cek pun saya tak ada. Bener namung khol maulid sate bid'ah. Tege talqin, tahlil, bid'ah. Sudah aja bid'ah. Mung panjenengan tepangki orang katineka. Entarin. Takut colon. Belum bisa bahasa si Allah sebenarnya. Colon sederhana si bid'ah. Kabeh apa bid'ah. Neka. Coba buka surat Maryam mulai ayat 15 ke ayat sebitek sekian. Nika peringatan maulid sareng haul. Lo percaya panjenengan? Lo percaya? Coba ayat nomor 15 nika. Nika beda debuh seneka. Okay. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Beda buat napa beda? Beda napa bunten? Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wassalamun ucapan selamat. Ungkapan penyampaian kesejahteraan keselamatan alaihi pada Nabi Yahya yauma wulida di saat beliau dilahirkan. Kelahirannya Allah menyampaikan salam. Gempengnya Allah menghormati kelahiran Nabi Yahya, memperingati kelahiran Nabi Yahya di hari kelahirannya yauma wulida wa yauma yamutu dan hari kewafatannya. Wafatnya juga disalamkan oleh Allah, diucapkan salam. Salam ibn Allah ya rahmat. Allah menyampaikan salam. Berarti Allah mengadukan rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Bahkan melebihi daripada peringatan-peringatan kita. Di hari kelahiran Nabi Yahya, di hari kewafatan Nabi Yahya, dan di hari kebangkitan atau diutusnya Nabi Yahya, dibangkitkan atau diutus Nabi. Quran ini. Setelah itu ayat 16 coba tinggalin. Wa dzkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min aliha makanan syarqiyya. Wadkur, sampaikan Muhammad, peringatkan Muhammad, kisahkan Muhammad fil kitab dalam Al-Quran tentang Sayyidah Maryam. Siapa Sayyidah? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan Sayyidah Maryam ada minal aulia, bukan minal anbiya, karena nabi itu laki, nabi dan rasul itu laki, membina dia aulia. Perintahkan wadkur, sebutkan, peringati Muhammad fil kitab Al-Quran Maryam, tentang Sayyidah Maryam. Idzin tabatat min ahliya, di saat beliau mengasingkan diri dari keluarganya, makanan syarqiyah, tempat yang agak arah timur, yakni Palestina, Baitul Maqdis. Artinya punya sejarah. Sayyidah Maryam punya sejarah. Kenapa? Karena aulia, keramatnya sejak kecil sudah tampak. Beliau kecil dirawat oleh Nabi Zakaria. Dimasukkan mihrab, dikunci, di pintu berlapis-lapis dikunci. Tapi apa yang terjadi? Di situ banyak makanan-makanan yang tidak pada musimnya.
bene bektona bada, setuju. Sampai Nabi Zakaria tanya, "Anna laki hadza?" Dari mana ini? Jawab Nabi Sayyidah Maryam, "Wa min indillah." Nika dari pangeran. Ki kanak nika. Kanto bade sikatine kan. Si nyama Maryam nika katina Bang. Ya Maryam dak remas ada. Nggih. Maka Quran wadkur, lah niki peringatan hal kalau ini. Kalau tadi peringatan mau, ini hal. Jadi artinya diperintah kita kalau ada orang besar punya mangkobah yang tinggi, punya keramat yang mulia, peringati. Ceritakan, kisahkan. Wadkur ini ya diceritakan, dikisahkan. Pada ayat saya dalam khutbah gelak bulan nyampe akin, wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Wa kullan pada masing-masing nabi dan rasul, nakussu aku ceritakan, alaika, nakussu alaika padamu hai Muhammad. Nabi dan rasul perjuangannya, pahit getirnya perjuangan. Ya, berdakwah, mengalami tantangan-tantangan yang berat sampai dikata-katai gila, sihir dan macam-macam. Bahkan mau dibunuh. Dibunuh. Rasulullah juga diancam bunuh. Tidak mudah perjuangan, tidak kecil, tidak enteng perjuangan para anbiya dan rasul itu. Ceritakan semua. Linutsabbita bi fu'adak, agar hatimu makin mantap. Oh, bukan saya saja yang mengalami tantangan dan rintangan. Bening kok melolo seepe iya. Jadi kiai iya ya. Bening kok melolo. Para pemimpin-pemimpin anbiya war rusul bila-bila ya pada bakal berat. Jadi mau kita dalam hidup panjenengan dalam odi, dalam mengemban iman Islam, perjuangan, kilok mangki tantangan yang berat, panjenengan perlu curiga. Engkau Islam ongkuan apa keng? Lemong panjenengan nih kalau gila uji, kelaban ujian-ujian si berat, cuma ujian seare lo bisa melerokok. Nika pun susah, masya Allah. Enggak. Wah, kok ya. Ibejiin bi Gusti Allah. Isang Gus nika. Padahal bisa ngotang padahal dia. Ini berat dituduh gila, tukang sihir. Rasulullah sampai para pembesar-pembesar Quraisy, kafir Quraisy kumpul merapatkan bagaimana kita bisa mencegah, menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diambil kesimpulan, kalau tidak dibunuh, diusir atau ditangkap. Ya. Kalau diusir, khawatir di sana punya kekuatan. Ya. Kalau dibunuh, harus betul-betul tidak ada orang tahu di mana pemakamannya. Karena kalau orang tahu masih ada orang ziarah, timbul kekuatan-kekuatan baru. Dan sebagainya. Ya, sampai dari tidak kurang 40 kabilah diambil pemuda pembunuh berdarah dingin untuk bersama-sama membunuh Rasulullah pada hari atau malam hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar 40 pemuda ini yang
berdarah dingin, tidak punya takut sama sekali, begitu membunuh bersama-sama, biar darahnya Muhammad ada di pedangnya 40 suku. Sulit keluarga Muhammad menuntut. Kenapa? Karena darahnya berceceran di 40 suku itu. Itu hebat. Mereka itu pikiran-pikiran untuk, bukan hanya sekarang saja. Ya, kalau ya kita kenal penguasa atau apa ya untuk menghilangkan jejak seseorang, itu kecil, dulu sudah begitu. Waktu zaman apa? Dulu kan dikenal kasus di Banyuwangi ninja. Ya. Dulu banyak orang yang kalau ya katakanlah penguasa tidak seneng langsung dikarung, dimasukkan karung, hilang sudah. Itu masih kecil zaman Rasulullah itu. Ya itu tadi, kalau dibunuh harus dimakan, dikubur di tempat yang tidak ada yang tahu. Kalau masih ada tahu, akan banyak orang mencari dan lalu berziarah, timbul kekuatan. Kalau diusir, nanti buat kekuatan di luar negeri sana. Kalau ditangkap, dipenjarakan, penjara yang tertutup sama sekali. Nah itu, kalau sekarang penjara kan masih bisa diketemukan. Ini. Jadi perjuangan asyadul bala al-anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya, cobaannya para nabi. Setelah itu turun para pewarisnya, para ulama, sumal amsal fal amsal, ke bawah ustaz. Kalau sama belum merasa dalam hidupnya ini mengalami pahitnya ujian, kerasnya apa yang dia hadapi, ujian sampai di mana, ya ini ya itu tadi saya tanya pada diri saya ini onggon Islam apa enggak, apa kilo Islam kok ya mau sunat lamar ya, masa sunat boleh. Nah ini kak, jadi perlu itu ditanyakan ya, kan ujiannya belum. Jadi tantangan yang kita belum. Tapi ingat, Islam agama yang sumul, agama yang terakhir, ya, setelah agama-agama yang dibawa oleh Pak Abi Rasul, lalu Islam. Sebenarnya tidak ada bedanya. Agama Dewa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama agama tauhid. Ya. Makanya Quran nyatakan inna dina indallahil Islam, masa tauhid, karena agama yang dua Nabi itu tauhid. Cuma dirusak oleh umat yang sudah jauh. Ya. Dalam waktu kurun-kurun rata-rata 100 kurun, 1 abad ada perubahan. Yahudi ya 100 abad dari setelah wafatnya Nabi Musa. Nasrani 100 tahun telah diangkatnya Nabi Isa. Sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Ya, sudah 15 abad. Sudah 15. Alhamdulillah. Kenapa? Islam agama terakhir. Dijaga oleh Allah. Dan Islam sebagai rahmatan lil alamin, penyempurna dari agama-agama yang lain. Ini yang perlu pahami. Mereka saya perlu pahami. Kata-kata menyempurnakan agama yang lain. Kalau di agama yang masih ada kekurangan, disempurnakan. Kalau mungkin terlalu kasar, diperhalus oleh Islam. Pokoknya menyempurnakan semua. Terus apakah Islam ini ya seperti yang saat-saat seperti ini? Dakwah modelnya. Nah ini yang perlu kita. Karena apa? Saya Al-Fakir, mungkin semuanya, bahkan umat Islam semuanya, sepenjuru dunia ini, ya, belum bisa
menyempurnakan pemahaman tentang Islam. Belum selesai kita mempelajari Islam. Belum. Mungkin masih enggak koncon kokosi celeng nih kan. Ilmu tentang Islam. Bagaimana tidak? Dalam surat Al-Kahfi apa surat napa iki anu nek kepada dawuhipun Allah nggih. Allah ada laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madad. Nggih, surat Al-Kahfi. Lau annal bahr walau annal bahr, andaikan lautan semua, al masuk ke lafal bahr, bahr mufrad di ke alil jinsi, umum semua lautan yang ada menjadi umum nih. Lautan yang ada di dunia ini, baik di planet manapun, khususnya di planet bumi ini, dikumpulkan, dibuat tinta untuk menulis tentang kalimatur Rabbi, tentang Islam. Lanafidal bahru. Pasti lautan-lautan itu kering, habis punah. Qabla an tanfada kalimat, sebelum kalimat Rabbi selesai. Walau ji'na bimislihi, walaupun datang dari planet yang lain berapa ribu lautan digunakan untuk nulis tentang kalimat Rabbi, tentang Islam, belum selesai. Lalu Islam di tangan kita, kita fahami seperti apa? Bisa menyempurnakan. Ini sebelum kita ini masih mungkin ya cok koncoan kokoneka pemahaman Islam. Karena Islam mereka agama terakhir menyempurnakan. Tentu tidak seperti model-model agama yang dulu. Ya. Apalagi umat ini semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si muslim, si kafir, mereka umat akan Nabi. Umat dakwah. Si muslim, si taat, umat ijabah. Si gila taat, por campur, tengki. Beda istilah lagi, apa namanya? Setengah setengah. Sholat tapi maksiat istiqomah juga. Paredan. Abajang tapi maksiat. Mau ditanyai, apa sih abajang? Abajang ibadah. Lambe ki ngecok, ki ngerampok, ki nomeno. Neka bagian daripada pekerjaan nih. Jadi kenapa? STMJ lah istilahnya. STM sholat. Kenapa? STMJ sholat jalan maksiat sholat terus maksiat jalan. STM sholat terus maksiat jalan. Niki masih umat dakwah ini. Kita ini masih banyak orang kafir yang belum kita Islamkan, belum kita dakwai. Itu umat Muhammad SAW. Lumayan beda hadis, laisa minna man seneka. Beda umat maksudnya beda umat kanjeng Nabi, umat si ijabah bunten umat, tapi umat si dalam proyek untuk diinsafkan, disadarkan. Semua itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu melaksanakan, menuntaskan risalah. Bitsah pun hanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntas sudah kanjeng Nabi. Memahami Al-Quran, Islam selesai Rasulullah. Yang lain cok koncon. Bula pancen tahun ini pancingan. Bula lho. Pancen mungkin napa pun selesai napa. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Jadi perlu sirah nabawiyah, peringatan Maulid.
Nggih. Bagaimana Rasulullah mendapat tantangan? Linutsabbita bi fuadak, agar engkau Muhammad kalau mendengar cerita kisah para nabi dan rasul dulu-dulu mendapat tantangan-tantangan, ancaman pembunuhan, kamu yang dulu-dulu juga begini. Nah panjenengan keseneka. Perjuangan ulama katineka. Sama lo oning bilen pada tahun berapa? Tahun senapan ini mulai berdiri pesantren. 1750. Beda kama panjenengan. Mungkin ki petoro beda tempe, beda cuko, beda napa, ki panjenengan petoro ekasa. Mung arwah panjenengan pembeda. Nggih. Mung arwah panjenengan pembeda. Riwayatnya Ibnu Abi Syaibah menyatakan lamma khalaqallahu Adam wa dzurriyyata. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam ben anak turun panjenengan ciptakan. Qalatil malaikah ya Rabb idzan la tas'umul lamul ard. Mung sepenika bunyaan dzurriyyat Nabi Adam, kata Nabi Adam. Bumi ini kalak amot, lok muak, lok buak. Ya Allah, kayak pun malaikat. Allah menjawab, ini ja'ilun mautan. Cak kebetulan malaikat. Engkau menciptakan makhluk senyama mate. Bisa mate tong setong antri, bersih mate serombongan. Lah nika mung bulat cerita mate kok beda mua-mua se ketakoan. Cat pocet dia. Nek kalau abid biasanya. Lemas mate ini pasti dateng, pasti bedeng. Nah, mame ketakok. Cok kok takok ya. Cok takok nggih. Si takok nika leguk tak nang du malam nih. Justru saya siap, kapan siap mati sekarang siap. Kenapa? Justru umur insya Allah 100 tahun lagi. Cok takok. Ya memang watak manusia semua menikmatan takut. Kenapa? Bisa dengan istri, bisa dengan anak, bisa dengan harta, bisa dengan kesayang, bisa dengan itu manusiawi. Sayyidah Aisyah sendiri matur ya Rasulullah. Kulunana kami ini ya tidak senang dengan kematian. Kok kami ini? Tapi Rasulullah menyatakan al-mu'min idza hadarul maut, seorang mukmin manakala kematian datang, busyira bil jannah, ditampakkan surganya. Itu dua ki surga itu. Jadi begitu melihat surga di hadapan, fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Akhirnya ya Allah, tuli belum mati ya Allah, tuli mati. Surga nih kenangan bulan nih. Tapi sebalik kamu bodoh orang kafir. Idza hadar maut busyira bin nar. Tutuakin neraka. Orang ketakuan. Takut. Wa kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Cok takut mati. Ki beda si takut. Aduh, bahaya nih, bahaya. Cok takut mati. Ki pun pasti akisan Allah. King lo oning bula panjang bila lo oning. Nah, jadi ini jailun mautan, engkau meteti makhluknya mati. Malaikat mati, ya Allah, idzan lam yahna alaihimul aish. Membedek mate kehidupan mereka, aduh sombong orang bisa agela, bisa abinia, bisa ke pasar, sombong mikirin mate saja. Takut ketakutan mate. Jadi pun malaikat,
Allah coba boleh. Ini jailun amalan. Cek kebatin malaikat. Engkau medeti amal, cita-cita, lamunan, khayalan, keinginan, macam-macam. Malah banyak orang saya terodi 1000 tahun. Bulu king oneng pe teroning ketina apa orang saya umur setak apa 1000 tahun ini ketina apa. 100 tahun ini pun pada apa? Pada ngeriwuin orang saya odi nih. Orang 100 tahun ini pun anak foto nih pun pada sekejap lah bekomba, sekejap ngepel, sekejap ngerepotake. Panjang terus umur lajeng apa orang panda? Nah, terus umur panjang apa orang saya panda? 200 tahun. Katina apa 200 tahun? Ngakan pun lo nyaman saja. Tojuk ni pun sakit saja. Napa? Tedung sakit, anu sakit. Make rajina napa? Medurai pun. Ratin. Ampun mula 200 tahun ni kapan. Masya Allah. Akhirnya kelopain mati deh. Tapi saya jelas Nabi Adam sareng dzurriyyate pun begitu besar. Nah, ini disebut di alam arwah. Dan Allah sudah menjanji mengikrar panjenengan, membaiat panjenengan. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafil. Jadi panjenengan sebelum lahir ke petorok ke tempe, ke tahu, ke apa jagung, kenapa akhirnya ekakan sarang mbah-mbah gedhen putra terus ke panjenengan. Nggih. Jadi panjenengan mung tahun 1750 pondok berdiri pondok panjenengan kaki. Gini kaki tersebar eman kaman. Beres napa. Tapi teman janji sareng Allah. Alastu bi rabbikum? Yakin sedang kok pangeran sedang? Hei, dzurri Adam. Percaya aja sedang mengkok re pangeran sedang. Qalu bala syahidna. Engki Gusti. Bulo yakin, bulo iman. Mung panjenengan pangeran bulo sing nyiptaken bulo. Apa ring aturan agama bener. Jadi panjenengan pun siap. Siap. Coba Quran membuktikan mung panjenengan pun siap dan mengakui. Untuk apa? Nanti kalau kiamat sama tidak mengakui tunjuknya ini loh. Dawi Allah, firman Allah sudah mengatakan kalian ini sudah berjanji. Mak beda orang kafir. Kan beda ayatnya. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir mereka si parak mati ya. Begitu tahu dia mau meninggal, keinginan Islam, keinginan menjadi mukmin muslim itu kuat sekali. Jadi rubama ini kan benar arti dengkadeng, ongguan. Sedanya orang kafir ini kan memparak mati ya. Dibino, ya waddul ladzina amanu. Ya waddul ladzina kafaru. Orang kafir mereka terus jadi orang mukmin. Karena oning hakikat. Makanya untung macam malam mereka. Ya cek ngengak sirah nabawiyah, ngengak perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngengak perjuangan para ulama terus ashabul haul pada malam mereka. Untung macam. Poron hadir berdek kantor mereka tanda
panjenengan orang bejer, orang selamat. Mung lo takdir sebagai orang selamat mungkin panjang lo tojo kantone. Paling kenangan rong borong se bedebir, beda arak, beda judi, beda napas. Oke, asokor ke pangeran. Cuma gila sempurna. Panjenengan bulan ini gila sempurna. Kenapa? Karena Islam seperti itu. Islam merupakan sebuah harapan kita yang betul-betul sempurna tapi kita belum bisa. Ki konjon koko benika memahami Islam. Royah kamaliyah nikah Islam. Tujuan yang sempurna sekali. Rasulullah sudah menyempurnakan, tinggal kita. Mung bisa. Al-Quran ini dibagi menjadi tiga tahap. Berkaitan kelaban maujud bula panjenengan, kelahiran panjenengan. Allah mengundang para malaikat dipanggil oleh Allah. Wa idh qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi. Toman baca apa butan? Senapa kalih? Mele mushaf. Saya sebut Quran banyak niku mushaf. Quran niku ese pun. Mosok pun 10 tahun 15 tahun ki anyar. Kingkang ke pajangan. Allah berfirman malaikat ini ja'il fil engkau malaikat bakal menciptakan khalifah fil ardi. Presiden, bener presiden neka yang Indonesia. Maksud khalifah neka pemimpin ngurus dunia neka tanpa batas teritorial, tanpa batas negara. Siapa ja'il khalifah? Nabi Adam ben panjenengan saja. Mung Nabi Adam selesai pun khalifah. Pertanyaan ndak panjenengan. Katina apa panjenengan? Khalifah ini kan apa? Makhluk yang betul-betul diciptakan oleh Allah sebagai makhluk unggulan, makhluk pemenang, ya. Karena wujud sama ini nikmatul ijad. Wujud lahirannya ini kan nikmat yang besar. Karena Allah mengalahkan selain panjenengan tidak diwujudkan. Cek kira panjenengan wujud namung panjenengan si wujud neka. Beda sih lo wujud lagi sarang Allah, eka lagi sarang Allah. Mungkin dari segi fisik lebih hebat dari panjenengan. Tekuk, gagah, hebat. Tapi lo kehendaki sarang Allah. Lo izini sarang wujud. Si wujud lagi panjenengan. Ya, saya enggak panjenengan kan. Simkol 11 ini pun pada ngantok. Ya cek ngaji nih kan. Aduh tak oneng lah. Tak oneng saya cerita. Padahal panjenengan makhluk unggulan, pemenang. Untuk apa? Dipersiapkan menjadi khalifatullah fil ardi. Cuma panjenengan lupa. Kalau Kiai Hanan, Kiai Firdaus, Kiai Kakan, Kiai Ahmad, Kiai Usman, dan kiai-kiai lain. Mereka pun melaksanakan kekhilafahan walaupun masih 8%. Tapi sudah. Karena khalifah itu butuh kekuatan akal, kekuatan ijtihad, ya, kekuatan pemikiran, double jantungnya, ya, inovasinya kuat, ya, mampu mengeksplorasi hal-hal yang manfaat untuk umat. Itu khalifah. Bagaimana umat yang lain sejahtera? Masing-masing sebetulnya. Masing-masing jadi khalifah.
Minimal jadi khalifahnya keluarga. Minimal panjenengan ini bukan saya, ya termasuk saya. Ya. Untuk memakmurkan bumi ini. Memakmur bumi ini sunnatullah. Perintah Allah. Coba di dalam surat Hud ayat 62 atau berapa? Didawuhkan. Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah lah yang menciptakan kalian dari bumi. Wasta'marakum, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi. Wa fi ba'dil mufassir mengartikan Allah memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi. Yang diperintah makmurkan panjenengan beda bangsa lain. Beda iblis, beda setan, beda jin, beda napa. Niku untuk kesempurnaan panjenengan. Dipakai untuk ujian, ngetes panjenengan niku. Cicit anu. Karena istimewa panjenengan, beda iblis, beda setan, beda binatang-binatang buas, beda napa. Niku sedajane sebagai ujian dek panjenengan. Malih panjenengan betul-betul lulus, mumtaz, karena bisa mengalahkan, berhasil, termasuk nafsu, termasuk apa. Lah, disitulah pemakmur bumi ini. Pemakmur bumi ini apa? Allah sudah menyediakan semuanya. Bahannya tinggal kita nyetel. Sudah disiapkan semua. Kebutuhan kita di bumi sudah disiapkan oleh Allah. Ya. Allah sudah wasakhkharakumus samawati wal ardh wasakhkharakus syamsa wal qamara wasakhkharakum ma fil ardi ma fis samawati wa fil ardi jami'an. Waja'alna al-arda Allah menjadikan waja'alakumul ardo ma'ayish waja'alna lakumul fiha ma'ayish. Kebutuhan hidup aja sudah disiapkan. Ada semua. Untuk apa? Menjadi pemakmur. Pemakmur mensejahterakan. Jangan dikira ngurus bumi ini tidak sejahtera. Memimpin bumi untuk meratakan kesejahteraan keadilan. Sebetulnya kiai-kiai inilah berhak memimpin sebuah komunitas, bukan hanya negara, dunia, kiai. Karena ilmunya sudah dimiliki dan rahmat kasih sayangnya pada umat. Karena para aulia, al-arif billah, al-ulama yang durunal ummah bi'ainir rahmah, melihat umat ini dengan mata kasih sayang. Tidak memperkaya diri, tidak menguntungkan diri, umat yang diuntungkan. Kalau sekarang, pimpin sekarang, ya dirinya, keluarganya. Coba kalau sudah tidak jadi itu, keluarganya menguasai ini, hartanya. Umatnya masih tetap istiqomah minal mustada'afin, minal fuqara wal masakin. Terutama di Pulau Madura ini, Masya Allah, padahal di bumi Madura itu banyak kekayaan. Kenapa kok enggak? Oleh Allah enggak segera ditunjukkan kita. Ya mungkin karena ujiannya belum disiapkan oleh Allah. Semua ada. Semuanya punya potensi kuat. Madura ini menjadi percontohan negara yang lain. Brunei saja dulu, Brunei 40 tahun yang lalu saya pengalaman di Brunei itu, ekonominya, penghasilan per kapita negara Brunei, rakyat Brunei itu 20 kali lipatnya penghasilan per kapita bangsa Indonesia. Padahal waktu itu bangsa Indonesia sudah disebut-sebut calon macan Asia dalam bidang ekonomi. Calon. Dolar masih 1000, paling tinggi 1500. Sekarang berapa dolar? 16.000 1 dolar.
Dulu masih 1.500 paling tinggi. Itu sudah Indonesia akan menjadi pemimpin ekonomi Asia paling tidak. Tapi dengan Brunei saat itu sudah kalah 20 kali lipatnya. Sebenarnya Brunei itu tidak banyak orang pintar, profesor tidak ada, hampir tidak ada sebut profesor, doktor, insinyur jarang. Indonesia ombyoan profesor, ya, cari insinyur, cari doktor, waduh, apa mana? Apalagi sekarang ada honoris causa itu, ya, doktornya doktor honor. Akhirnya menjadi horor. Melemahkan orang mau sekolah. Saya ini ditawari doktor. Iya. Syarif Hidayatullah, Win Syarif Hidayatullah Jakarta Besar itu nawari. Rektornya nawari. Banyak yang nawari. Surabaya nawari saya gelar. Saya bilang, gelar saya sudah MA. Miftahul Akhyar. Gelar saya MA, tidak usah ditambah-tambahin. Jadi saya maunya, ya saya tidak banyak syaratnya, pokoknya ada tulisan saya, kalau dibukti kalau saya banyak kalau tulisan saya, tapi saya tidak cetak, tidak apa. Nah, itu. Jadi saya tidak mau gelar-gelar itu. Yang penting gimana bisa praktek, bisa melaksanakan. Gini saja masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya alami. Terutama saya ini punya penyakit daya hafal ini tidak kuat saya. Kadang saya tanya nama berapa kali saya tanya lupa. Tapi ini nikmat bagi saya. Akhirnya banyak bertanya. Kalau tidak mungkin saya, waduh sudah sombong saya itu. Kalau saya tidak punya penyakit lupa, mungkin insya Allah. Jadi tidak mau buka kitab lagi, tidak mau ini. Jadi ini nikmat bagi saya. Peringatan bagi saya. Nah, ini. Jadi di Brunei itu jarang menemukan sarjana. Indonesia Masya Allah. Profesor-profesor yang budak-budak kepalanya itu. Karena ilmunya banyak sampai kepalanya budak kan. Beda dengan sekarang, banyak orang budak masih muda sudah budak kepalanya. Bukan karena ilmunya yang banyak, tapi terlalu kebanyakan micin. Ya. Penyedap makanan itu loh. Kimianya itu brodol ini rambutnya itu. Sampai di Jakarta itu dibuatkan sebuah organisasi kelompok dinamakan Perbakin. Saya pikir itu sebuah organisasi untuk olahraga, ternyata singkatan dari Perkumpulan Baduk Kinclong. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Jadi kenapa sampai 20 kali lipat? Saya itu yang orang pintar Indonesia. Vietnam saja ngaji bab pertanian ke Indonesia. Thailand saja ya ngaji bab industri apa ke Indonesia. Santrinya. Tapi sekarang apa? Impor dari Thailand, impor dari Vietnam. Beras saja impor dari. Dulu muridnya Indonesia. Terus akhirnya apa? Sebuah kejadian. Ternyata di Brunei itu kalau malam Selasa itu baca berjanji, maulid itu. Mungkin sama dengan kita. Tapi di sana resmi pemerintah. Kalau malam Jumat tahfidz di Kesultanan ini. Ada tahfidz Quran. Jadi kalau malam Selasa mereka berjanji berjanji itu sholawatan. Kalau malam Jumat itu resmi pemerintahnya. Kalau masjid ini sudah mengumandangkan azan, polisi-polisi turun ke jalan-jalan,
ke terminal, ke pasar, diobrak semua, suruh naik ke masjid. Orang tidak boleh jalan, masjid sholat. Kalau ada orang waktu jamaah dilangsungkan, kok masih duduk-duduk di terminal, di pasar, ditilang oleh polisi. Jadi polisi di sana itu nilang orang yang tidak sholat jamaah. Sama dengan Madura ini. Suka nilang juga. Tapi nilangnya bukan nilang karena tidak jamaah. Melototi orang naik sepeda motor, helmnya yang tidak klik itu. Dari jarak 1 kilo itu sudah kelihatan. Tapi tidak semuanya. Ada polisi yang bagus, baik. Mungkin ya dari desa sini ya. Ini saya harus lihat lagi nih, tambah agung. Karena kejadian saya waktu mau ke Trenggalek, karena terlambat. Ya, supir biasanya santri saya itu keluar, akhirnya saya cari alumni kampung nyupir. Sudah, ya ngebut sampai di depannya Giant itu, ya Giant, dia tidak melihat lampu merah diterabas saja. Polisinya yang ada di pinggir langsung menyemprit, dipinggirkan. Wah, terus punya SIM, punya surat-surat. Karena santri saya sudah pengalaman rupanya. Jadi surat SIM-nya ini dikeluarkan sambil memasukkan dilempit-lempit gitu ya. Terus turun pakai sarung. Terus tanya, loh mau pengajian ya? Iya Pak, saya mengantarkan Pak Yai. Oh di dalam Pak Yai. Iya. Oh, enggak usah, barokahnya saja. Loh, ini saya alami. Barokahnya saja. Enggak mau diberi. Jadi enggak jadi sudah. Ya lumayan sih sopir saya itu. Ternyata dia tahu barokah. Ya, akhirnya ya jalan. Ya alhamdulillah di Trenggalek masih nututi waktunya. Itu contoh polisi yang sampai sulit kita mencari polisi seperti itu, dibuatkan polisi tidur. Untuk mengingatkan, pokok sekarang kalau cari polisi yang betul-betul jujur, adil dan benar, tidak mau ya polisi tidur itu. Atau patung polisi. Hadirin hadirat rahmakumullah jami'an. Jadi khalifah, lalu pemakmur. Ini yang kedua, pembagian kedua. Sampai-sampai fikih kita menyatakan kalau di umat Islam tidak ada satupun muslim yang mampu memproduksi jarum, satu saja, sehingga banyak orang telanjang karena tidak bisa buat pakaian, tidak bisa nutup gara-gara tidak ada jarum, dosa semua. Loh ya, ini bukti kalau kita ini pemakmur, dosa semua. Jarum ini kita remehkan, kita anggap sepele. Tapi gara-gara itu tidak ada orang punya pakaian nutup aurat, dosa semua. Itulah kita pemakmur. Sampai-sampai ada hadis, lau qamatis sa'a wa fiyatukum fasilah falyagrisha. Kalau kiamat sudah dekat, alarmnya sudah dibunyikan, tanda-tandanya sudah dibunyikan, di tanganmu ada benih tanaman, biji tanaman, segera tanam. Mungkin 1 menit, 2 menit masih ada yang membutuhkan ini, memanfaatkan ini. Apalagi masih lama kiamat, sudah dekat saja. Ya sama dengan jarum. Inilah kita ini pemakmur sebetulnya. Tapi lupa gitu. Lu sekarang sudah banyak yang punya jarum, pada penjahit banyak di mana-mana, orang pandai-pandai menyeko baju pakai jas, pakai macam-macam. Tapi kok masih banyak orang yang telanjang ya? Kok masih banyak orang yang buka aurat? Ini aneh.
Aneh. Kalau tidak ada jarum, orang telanjang, ya bagaimana? Yang dosa yang tahu. Nah ini sudah banyak orang yang pinter jahit, punya jarum, kok masih banyak yang telanjang. Tentu tidak di sini, tapi di luar sana ya. Nah ini ya, jangan jauh-jauh di luar, di rumah saja kalau kita menghidupkan TV, yang muncul kan nyonya-nyonya ojong itu, nyonya ongkep. Yang pamer kelek-kelek itu. India bulbul yang pamer udel. Ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini. Lalu pembagian yang ketiga, tahapan yang ketiga apa? Yaitu surat Adz-Dzariyat yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin kecuali berakibat ibadah kepada Allah. Jadi manusia sebagai makmur bumi, khalifatullah fil ardh, memakmurkan bumi menjadi sunnatullah agar bumi itu rame, sejahtera, jujur, penuh keadilan. Semua itu harus bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Membangun pembangunan yang tinggi, membuka pasar yang besar, swalayan-swalayan, tapi bernilai ibadah. Bisa apa enggak? Karena sekarang swalayan kan justru ditempati maksiat. Ya, enggak bisa maksiat tapi bisa maksiat di swalayan-swalayan sana. Ya. Di pasar-pasar yang besar itu. Nah ini. Oleh karena itu kembali Rasulullah diutus adalah sebagai bukti Rasulullah itu bukan sekadar hanya memahamkan kita urusan akhirat saja, agar tapi juga urusan dunia. Panjang ini ceritanya. Jangan dikira Rasulullah tidak paham dunia. Sampai banyak orang salah memahami hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu dianggap Rasulullah hanya sebatas mengetahui urusan akhirat. Dunia diserahkan pada umat. Tidak, keliru sama sekali. Antum a'lamu bi umuri dunyakum itu maksudnya mengembalikan kemampuan umat hanya sebatas itu. Maunya Rasulullah mengajak kita faham di atasnya itu, di luar itu. Tapi tidak faham, ya wes, kembalikan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bagaimana hadis tentang Ummu Malik yang dia kehabisan minyak samin, yang waktu Rasulullah mertamu minyak saminnya tinggal sedikit, lalu nyugui Rasulullah roti dengan minyak samin, lalu anak-anaknya minta, kata ibunya sudah sedikit, tidak cukup, itu sudah saya suka. Anaknya lalu ternyata tidak bisa dicegah, dilihat saminnya penuh, padahal tadi sudah amin. Akhirnya sampai berhari-hari samin ini tidak pernah habis. Pada suatu ketika habis, lalu dia matur, ya Rasulullah, samin yang dulu tidak habis-habis waktu panjenengan sekarang habis. Apa Rasul? Jangan-jangan kamu koreti, kamu bersihin sampai bersih, ya? Lah ini. Kamu membersih bersih itu tanda kepasrahanmu, keyakinan pada Allah sudah kurang. Coba biarkan. Selamanya tidak akan pernah habis samin ini. Akan nyumber terus. Tapi karena kamu koret-koret sampai habis, berarti itu bentuk kamu kurang percaya pada Allah. Rasulullah pernah ya pada budak yang pelayannya, yaitu adanya Abu Ubaid, menyembelih kambing. Senangannya Rasulullah itu sampelnya. Sampel itu daging. Kalau manusia itu tangan dua, depan itu. Jadi kaki depannya itu. Rasul minta, ya Abu Ubaid, aktini dira, beri aku sampel. Diberikan. Rasul minta lagi, atini diro, berikan sampel yang kedua. Setelah dua, minta lagi, atini diro.
Lalu sahabat Abu Ubaid matur, ya Rasulullah, ma fi syat illa dhira'at. Mana-mana kambing ya sampelnya hanya 2. Nah kok panjenengan minta lagi. Apa jawab Rasulullah? Lau sakatta. Kalau kamu diam saja tadi, saya minta sampel, la aqtaitani dhira'an ba'da dhira'in. Kamu akan bisa memberi sampel seberapapun saya minta, 1000 kali minta, kamu akan bisa menyuguhkan, menyodorkan, mendatangkan sampel-sampel itu kepada saya. Ini kan ilmu-ilmu yang di luar. Nah, maunya Rasulullah itu kan ceritanya antara itu kan tentang cara bagaimana pohon kurma itu bisa berbuah lebat. Ya dikawinkan, itu ilmu yang sejak dulu. Tapi pada suatu ketika Rasulullah bilang, sudah jangan dikawinkan, biar nanti kalian mengalami panen raya. Lah, sahabat-sahabat kan, wong ilmu dari nenek moyang kami ini harus dikawinkan. Ini Rasulullah perintah jangan dikawinkan. Antara dia percaya dan tidak percaya, tapi ini Rasulullah harus dipercaya. Tapi kenyataan menurut tradisi dan ilmu yang sudah dimiliki oleh para petani-petani, kalau kurma itu mau berbuah ya harus dikawinkan. Akhirnya ya dijalankan, tapi menjalankannya setengah hati. Oh ini Rasul perintah ya saya jalankan. Tapi keyakinannya tidak hilang. Ya karena apa? Kurma itu kalau ingin panen ya dikawinkan. Tapi ini tidak dikawin. Akhirnya apa? Gagal. Matur ya Rasulullah, gagal ya Rasulullah. Akhirnya harus jawab, antum a'lamu bi'ubiyyas. Ilmumu hanya itu, ya sudah lakukan. Padahal Rasul mau mengajak ilmu yang di luar itu. Ilmu yang bila sabab, ilmu yang tanpa hukum kausalitas, ilmu yang tanpa didahului oleh ikhtiar begini begitu. Banyak itu. Banyak, dan Allah Maha Kuasa. Inilah Rasulullah. Ya. Jadi kepangkatan kita ini belum, apalagi kita. Sahabat tadi yang dikembalikan itu karena belum. Rasulullah mau menawarkan ilmu yang di luar hukum sabab musabab. Hukum yang di luar tabiat kita, di luar hukum kausalitas kita. Tapi kita tidak yakin. Islam itu, Masya Allah, kalau kita lakukan, sudahlah, nyumber. Madura itu potensi sebetulnya. Tinggal bagaimana memahami Islam secara benar. Melalui Maulidir Rasul, melalui peringatan haul. Apa yang dilakukan oleh beliau? Kok sampai mampu membina ma'had di sini pada tahun 1750. Di saat mungkin semen hampir tidak ada, besi tidak ada, tidak ada, tenaga-tenaga ada. Di tempat-tempat yang berbukitan gini. Tapi berdiri. Inilah kekuasaan Allah menunjukkan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam berjuang. Allah akan membantu. Oleh karena itu, percayakan putra-putri sampean di pondok ini. Pondok Al-Akhyar. Terbukti pondok keramat di sini. Pondok bersejarah di sini. Ya. Siapa lagi kalau bukan sampean yang percaya? Jangan terkecoh dengan sekolah-sekolah unggulan, sekolah favorit ya. Tidak ada jaminan anak-anak jadi pinter iya, cerdas iya, mungkin menang di perlombaan-perlombaan nasional internasional, tapi tidak ada jaminan benar. Indonesia mengalami seperti ini karena kurangnya orang benar, bukan kurangnya orang pintar, tapi kekurangan orang yang bisa memproduk, menghasilkan santri-santri generasi benar dan pintar hanya pondok pesantren. Termasuk lembaga-lembaga yang di bawah naungan kelola oleh pondok pesantren, perguruan tinggi atau SMP, SMK yang dikelola pesantren. Kenapa? Karena nilai benar itu masih ditekankan di situ. Nilai tata krama, unggah-ungguh hidup masih ada. Syekh Abdul Qadir Jailani sampai bisa begitu. Coba lihat di dalam kitab
di karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Fatawa Al-Hadisiyah, cerita Syekh Qadir Jalil dengan Ibnu Abi Usrun, Ibnu Saqo. Ya, Ibnu Saqo hanya mengandalkan cerdas dan pinternya, tapi tidak totok kromo, akhirnya kebelet, kena belet, mati dalam keadaan kafir. Ibnu Abi Usrun masih tata kerama sedikit, tapi tidak total pada Syekh Yusuf Al-Hamadan, wali yang kutub, yang ghaus. Ya, hanya ingin tanya, cuma ingin tahu jawabannya saja. Belum tanya sudah dijawab oleh Syekh Yusuf. Kalau Ibnu Saqo ingin mencoba, dia menganggap Syekh Yusuf sudah akan bisa jawab pertanyaan saya. Belum tanya sudah dijawab, dan dia, saya melihat kekufuran telah membakar hatimu. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak, saya hanya ingin barokahnya. Padahal beliau sudah mahasiswa di An-Nidhamiyah, sudah syekh. Saya hanya ingin sowan melihat wajahnya si Yusuf, minta barokahnya saja. Itu saja saya. Jadi tata kerama, unggah-ungguh, ini penting. Ya. Akhirnya beliau bilang, saya melihat kamu, hei Abdul Qadir, naik kursi di Baghdad. Kamu mengatakan, qadami hadi ala raqabati kulli wal mi'awi illah. Ya, ini apa? Tongkat. Ya, delamaan atau tongkatmu di atas lehernya wali sedunia. Dan semua wali saat itu Abdul Qadir bilang semua menundukkan begini. Sodakta ya saya, sodakta ya saya, sodakta ya saya. Karena tata krama. Melihat orang lebih tua, orang yang soleh, punya keramat, beliau minta memohon barokahnya. Yang ada hanya di pesantren. Ala kulli hal sampai sekarang pesantrenlah pendidikan yang sampai sekarang siap melahirkan generasi yang benar sekaligus pintar. Kalau yang lainnya cuman jaminan pintar, benar tidak ada jaminan. Sekarang banyak orang pintar, buktinya seperti ini, justru menyengsarakan umat hanya untuk kepentingan diri sendiri, kelompoknya. Monggo pesantren. Kalau titip ke panjenengan semuanya, kalau punya anak titipkan di sini. Ya, karena kiainya masih siap menanggung, mengambil alih kewajiban orang tua. Padahal sesungguhnya yang wajib membenarkan anak orang tua. Tapi kiai dan pengurus siap. Enak sudah. Kewajiban diambil alih kiai. Tinggal buat anak yang banyak. Nah kenapa? Kalau jadi serahkan kiai. Jadi ya, ada yang menanggung loh ya. Jadi kalau tidak ada kiai yang tidak ada pondok, siapa yang menanggung? Rasul mending fa inna ma abayu hawidal yunasi ayumajisani. Kedua orang tua yang menjadikan anaknya pencoleng, morfinis, pemabuk, pejudi, non muslim, itu orang tua. Kenapa? Tidak kontrol atau salah meletakkan pada pendidikan yang tidak menjamin benar. Itu hadisnya. Tambahan saya sendiri, ayu malingeni, ayu bajinganihi. Wong tua. Tapi ada kiai, alhamdulillah. Mari percayakan, sudahlah, jangan tengok-tengok itu. Yakin Allah akan membuka pintu-pintu berkah dalam kehidupan. Pintu kesuksesan. Yakin. Saya ini hanya punya yakin saja. Para bapak, para ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan banyak hadir ini oleh Allah ditambahkan kesabaran, keberkahan, rezeki yang berkah, usia yang berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang sukses, berhasil menjadi anak yang benar sekaligus pinter, dan pondok Al-Akhyar terus berkembang dengan baik, dan bantu apa yang oleh Kiai menjadi sebuah semangat dan cita-cita. Wali santri harus terutama ya saat ini para alumni tidak kalah pentingnya bagaimana bisa memikirkan pondok-pondok alma mater yang dulu dia ambil ilmu di sini.
Insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik untuk panjenengan semuanya. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Malam ini mudah-mudahan kita semuanya, saya khususnya dapat berkah. Kurang mohon maaf, maklum kata bahasa yang mungkin tidak bisa difaham atau terlalu kasar, saya mohon maaf. Ihdinas shiratal wallahul muwaffiq. Jadi ada kiai yang mungkin dibagi doa biar untuk saya kurang lebih maaf. Ihdinas shiratal waffaqana Allah yakum ila shawab thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.